刚好，进入天幕的名额。敢问前辈名讳？恕我不能答应。关于驼蛇谷地狱的事。 Halo guys, welcome back to the stories. Mari kita lanjutkan Abang Oyen di malam minggu ini guys. Cocok nih buat yang para jomblo yang cuma di rumah doang mengandalkan kuota. Tenang guys, malam ini akan Mimin temani. Dan di part ini seru banget karena Xiaoyan akan bertemu dengan salah satu orang yang memiliki jabatan paling tinggi di klanku. Siapakah itu guys? Ayo penasaran kan? So nggak perlu basa-basi, langsung aja kita masuk ke intro guys ya. Hehehe. Tentu semua orang penasaran gimanakah hasil dari pertarungan Xiaoyan dan si Kuyao. Pada akhirnya si kakek tua pun muncul membawa Xiaoyan dan Kuyao. Dia menyuruh mereka turun ke tempatnya masing-masing. Karena upacara pendewasaan selanjutnya akan dia yang pimpin guys. Siapakah kakek tua ini? Kuyao, 你们下去吧。 Xiaoyan habis turun memastikan kepada semua teman-temannya dan kepala dekan kalau dia baik-baik saja. Dengan tindakan dari Xiaoyan hari ini itu cukup membuktikan. Nggak ada alasan lagi bagi klanku menghilangkan kuota masuknya klan Xiao untuk pergi ke Tianmu. Dan akhirnya tibalah giliran Sun Er buat mengetes kekuatannya guys. Dia terbang menghampiri sang kakek tua. Dari tatapan Sun Er aja si kakek udah tahu maksudnya apa nih. Yaitu meminta tetua-tetua berhenti menyulitkan Xiaoyan. Si kakek menjelaskan Xiaoyan emang harus mendapatkan tantangan semacam itu. Karena kalau tidak dia bakal sulit diakui oleh seluruh klanku mereka guys. Apalagi kan Sun Er ini sebagai seorang penerus tertinggi sekaligus putri dari ketua klan. Jadi wajarlah dia mengalami tindakan seperti ini. 开始吧。自己日后不。我希望这是古族最后一次针对他。 Ujian Sun Er pun akan dimulai. Kita lihat seberapa banyakkah batu bintang yang akan dia nyalakan. Semua orang udah penasaran akan hasilnya termasuk Abang Oyen dan Mimin nih. Energi pun dia pancarkan ke pusat batu bintang, lalu menyalakan batu-batu kecil di sana. Banyak sekali batu bintang yang menyala guys. Total ada 9 batu bintang yang udah menyala, mantap. Ini berarti dia layak menjadi seorang Taoshan tertinggi. Wait, sebelum selesai guys. Tiba-tiba batu terakhir yang ke-10 pun ikut menyala. Saking kuatnya garis darah keturunan Sun Er, pusat dari batu bintang di sana tidak mampu menahannya guys. Dan berakhir ujung-ujungnya meledak, hancur lebur. Mantap. Sun Er berhasil membangkitkan 10 batu bintang. Yang berarti dia paling jenius sekarang di klanku. Kekuatan Sun Er membuat seisi klan itu menyala terang penuh akan cahaya. Yang berarti itu adalah garis darah keturunan ilahi. Garis darah tertinggi yang udah ribuan tahun tidak muncul guys. Gila ya. Kalian bayangkan saja Xiaoyan mendapatkan seorang wanita seberbakat ini. Apa dia nggak insecure guys? Nggak minder dia ya. Dan gitu seorang putri pemimpin klan kuno pula. Si kakek tua segera mengeluarkan kuas warna-warni. Dan dia menuliskan sendiri pola klan milik Sun Er. Tapi mau nulis satu kata aja itu sulit banget. Bukan karena dia tua, tetapi karena tekanannya sangat luar biasa. Bahkan membuat tangan si kakek itu gemetaran guys. Kekuatan langit dan bumi menekan tubuhnya. Dan pada akhirnya dia berhasil. Sun Er mendapatkan pola klan warna-warni. Muncullah sosok misterius yang tertawa keras. Akhirnya setelah ribuan tahun, muncul lagi jenius di klanku yang berhasil membangkitkan pola warna-warni. Mantap. Kejayaan bagi klanku mereka nih. Setelah semua sudah selesai, si kakek tua pun kewalahan.
capek dia guys menghabiskan banyak kekuatan hanya demi menulis satu pola doang. Sosok kakek tua ini ternyata adalah salah satu tetua tertinggi, dipanggil juga sebagai tetua Tong Xuan. Dia kuat banget, kemarin aja Lotus Flame-nya Xiao Yan itu dihentikan dan dihilangkan dalam waktu singkat. Kalau menurut Mimin sih minimal rananya udah Tao Sheng nih. 有劳通县长老。 Setelah semua itu, Sun Er pun segera menghampiri Xiao Yan. Xiao Yan percaya di kemudian hari, Sun Er bakal melampaui semua orang yang ada di sini. Itu tentu saja, kata si kepala dekan. Dia malah menyuruh Xiao Yan segera mencari tempat aman untuk menyembuhkan luka-luka bekas pertarungan melawan si Kuyao, karena dilihat dari nafasnya itu masih nggak stabil guys. Bisa dilihat oleh kepala dekan. Sun Er pun memanggil Ling Lao untuk membawa Xiao Yan ke tempat yang lebih aman. Tapi jangan kira dengan semua kebahagiaan dan keberhasilan ini, maka semua masalah itu sudah selesai guys. Oh tentu tidak dong. Dari jauh sudah ada yang memperhatikan nih, yaitu orang-orang dari Aula Jiwa. Mereka percaya dengan klanku yang memiliki garis keturunan ilahi dewa di masa depan bakal menjadi musuh Aula Jiwa nanti. Jadi mereka harus mencari kesempatan untuk melenyapkannya. Inilah yang bakal jadi masalah baru guys. 定会成为我魂族大敌，竟然出现神品血脉。麻烦你暂时照看了。 Singkat cerita, Xiao Yixian yang sedang sibuk menjaga Xiao Yan. Dia pun dihampiri oleh Sun Er dengan tujuan menanyakan perkembangan Xiao Yan. Tampaknya kondisi Xiao Yan sih ya lumayan serius, karena energi kacau di dalam tubuhnya sangat sulit dihilangkan. Sun Er menyerahkan beberapa pil obat yang bisa membantu dia menstabilkan nafas dan energi. Dia lagi buru-buru nih, karena malam ini para tetua klanku menentukan daftar orang yang memasuki Tianmu. Jadi Sun Er tidak bisa menetap di sini cukup lama. Dia membutuhkan Yixian menjaga Xiao Yan terus-menerus. Takutnya ada orang yang bakal cari masalah, ingin menghabisi Xiao Yan diam-diam ya kan, tidak ada yang tahu. 进入天幕。 Singkat cerita, tetua Tong Xuan menentukan orang-orang yang bakal memasuki Tianmu dari setiap klan. Mereka di sini saling berdebat satu sama lain gitu guys. Klan mana sajakah yang layak mendapatkan kuota lebih banyak atau kuota yang lebih sedikit? Nah tapi ketika ngomongin klan Xiao, para tetua itu langsung gak setuju tuh. Mereka gak setuju klan Xiao mendapatkan kuota tempat duduk, karena klan Xiao dinyatakan udah lama tidak masuk ke daftar status klan kuno. Sampai akhirnya muncullah Sun Er, mengatai para tetua yang tidak tahu malu dan berlebihan. Sejak klan Xiao meninggalkan Zhongzhou, kota masuk Tianmu milik klan Xiao itu diambil oleh klanku. Tapi ketika orang asli dari klan Xiao pengen kembali, malah nggak dikasih satupun tempat untuk mereka masuk ke Tianmu. 能够想明白的。 诸位长， 想，那萧炎应该能鼓种族之力，排除。 Bagi Sun Er, ini tindakannya sangat berlebihan dan tidak tahu diri. Tetua Kusha membalas tindakan mereka ini justru benar, karena mengedepankan kepentingan klankunya dulu, baru mementingkan klan orang lain. Xiao Yan kan berasal dari klan luar, jadi ngapain dipedulikan? Tapi tetap saja guys, klanku itu udah bertahun-tahun mengambil kuota dari klan Xiao. Hari ini ketika ada orang asli dari klan Xiao yang datang, harusnya kita kasih dong satu tempat buat dia ikutan masuk ke Tianmu. Tindakan tetua Kushan dianggap tidak memiliki hati nurani. Sun Er nggak ada takut-takutnya nih guys menghadapi para tetua. Tetua Kucian malah menyuruh Sun Er agar keluar karena ini adalah tempat pertemuan para tetua. Tidak boleh sembarangan masuk. Sun Er memancarkan kekuatan 7 warna-warninya guys. Dia memperingatkan, berdasarkan aturan harusnya dia sudah mendapatkan hak 7 warna. Nah jadi guys, ketika seseorang mendapatkan pola 7 warna-warni, secara otomatis status mereka di klan juga menjadi sangat tinggi. Bahkan lebih tinggi daripada para tetua.
Tetua Tong Xuan pun menenangkan Sun dan mendukung pendapatnya. Hari ini kita harus mengembalikan kuota klan Xiao biar adil. Karena para tetua juga nggak bisa ngomong apa-apa, akhirnya Xiaoyan pun mendapatkan kuota masuk ke Tianmu. Alhamdulillah lah guys. Kalau Sun nggak turun tangan, nggak pakai emosi, pasti nggak dapat tuh. Tetua Kushan membicarakan soal makam Xiao Xuan, yaitu leluhur klan Xiao. Jadi sebenarnya para tetua takut nih Xiaoyan mendapatkan kekuatan dari makam leluhurnya. Ya, kita lihat saja nanti. Setelah para tetua dibubarkan, datanglah pemimpin klan. Pemimpin klan mengatakan dia percaya kalau Xiaoyan bisa menjadi orang hebat di masa depan, dikatakan di hadapan tetua Tong Xuan. Mimisi mikirnya pemimpin klanku tuh nggak ada nganggap buruk si Xiaoyan ya guys. Yang paling benci Xiaoyan itu cuman para tetua klan aja nih yang hatinya busuk. Nah, cuman yang menjadi penasaran kita adalah kapan dan gimana reaksi Xiaoyan ketika ketemu bapaknya Sun nanti, yaitu pemimpin klanku ini. 刚刚好，进入天幕的名额。 Singkat cerita, Xiaoyan lagi ngetes kekuatan habis mulihin energi nih. Untungnya dia berhasil menyingkirkan nafas kekacauan di tubuhnya tanpa dia sadari ada sosok tetua yang ternyata udah duduk di sana lama guys. Tentu Xiaoyan langsung meminta maaf karena anggapannya udah datang ke sini dan mengganggu sang senior. Sosok senior itu langsung menggunakan kekuatannya dan membawa Xiaoyan ke tempat lain. Dia tidak menyangka klan Xiao yang udah hancur masih bisa menghasilkan sosok berbakat seperti si Xiaoyan. Nah, ternyata sosok senior ini adalah ayahnya Sun guys. Namanya adalah Kuyan. Wah, kagetlah si Xiaoyan ya kan ketemu si calon mertua. Kuyan bertanya, Gyok kuno Tosha itu pasti masih di tanganmu kan? Nah, jadi guys, ketika kekaisaran kuno Tosha jatuh, itu meninggalkannya namanya reruntuhan Tauti. Di sana terdapat rahasia menembus karena Tauti. Demi menembus reruntuhan itu, ke-8 klan kuno pun berperan besar. Kunci untuk membuka reruntuhan itu terdapat 8 bagian. Yang di tangannya Xiaoyan merupakan bagian kunci pertama nih. Oh alah, pantesan aja Xiaoyan sangat diincar oleh aula jiwa ya. Semuanya demi Gyok Tosha tersebut. Kuyan meminta menyerahkan Gyok itu biar aman di tangannya, tetapi Xiaoyan gak mau guys. Dia mengambil langkah mundur karena dia harus memastikan hidup dan mati ayahnya dulu, baru dia bisa merasa aman. Gak bakal dia serahkan nih. Gak lama dari itu muncullah si Sun Sun sekali muncul bapaknya langsung pergi. Hahaha. Sun tahu guys, pasti tujuan bapaknya itu demi kunci Gyok kuno Tosha. Untung aja gak diserahkan, jadi aman-aman nih. Sun datang memberitahukan kalau para tetua udah setuju memberikan Xiaoyan tempat untuk dia masuk ke Tianmu. Alhamdulillah lah ya. 关于驼蛇谷地狱的事，是不是管你要脱蛇谷地狱？ Singkat cerita, semua orang pun sudah berkumpul di depan gerbang Tianmu. Mereka berasal dari berbagai klan. Sun datang bersama dengan Xiaoyan menunggangi kuda. Di sini Sun menunjukkan dan memperkenalkan senior klannya yang bernama Qing Yang. Nah, selain mereka, ada banyak perwakilan dari klan-klan kuno nih. Setiap klan kuno memiliki perwakilan 2 orang. Ada klan Yan, klan Yao, dan klan lain-lainnya. Yang terpenting adalah orang-orang dari klan jiwa guys. Soalnya ini orang-orang yang paling harus dikhawatirkan nih, apalagi si Honja. Honja terkenal generasi muda paling jenius di klannya. Gak lama dari itu muncullah tetua Tong Xuan. Dengan kekuatannya dia membuka gerbang di sana. Aturannya tidak boleh tinggal di dalam Tianmu lebih dari 3 tahun. Kalau lewat, mereka bakal langsung dikirim keluar secara paksa. 3 tahun di dalam itu setara dengan setengah tahun di luar guys. 刚到古族时，我已经和他有过照面。 Pada akhirnya gerbang Tianmu pun dibuka. Mereka semua langsung masuk ke dalam, termasuk Xiaoyan dan Sun Wah, mantap ya guys ya. Akhirnya masuk juga nih. Honja bersama anak buahnya yang mukanya kayak Joker. Udah siap mereka, mesti diwaspadain. Kira-kira musuh macam apa yang bakal ditemui Xiaoyan pas awal-awal ya guys?
dari klan mana dan sosoknya seperti apa. So mari kita lihat. Spoiler untuk part 152 BTTH yang akan rilis lagi di minggu depan, oke? Nah jadi guys, Xiao Yan bersama Sun Er itu bakal bekerja sama. Tapi mereka baru aja nih, baru awal-awal, udah langsung ketemu musuh-musuh kuat, yaitu si Hunya dan anak buahnya yang mukanya kayak Joker. Xiao Yan lagi sibuk memurnikan sebuah darah, tiba-tiba muncullah mereka berdua yang ingin menghabisinya. Jadi Lord kita Oyan mengeluarkan teknik terkuat Tao Sheng yang sudah dia dapatkan, yaitu teknik lubang hitam guys. Wah ini baru seru nih, full pertarungan. Jadi gak sabar ya kan? So kita tunggu lagi di part 151 BTTH, Battle Through the Heavens, yang akan rilis lagi di minggu depan, oke? Satu hal yang pasti cuma di sini ya guys ya, The Stories. Thank you buat kalian sobat nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.